Tentunya diakhiri dengan bentuk ketiga, past participle. Namanya ya itu agak sulit juga ya, tapi kita sudah kenal dengan teori soft ketchup. Kita tunggu udah asbi ya, tapi sekarang kita lanjutkan. Nah, ini sebetulnya juga eh, ini adalah kata tambahan sepertinya fact, sering, may style, sering atau most of the time ya sama. Soms kadang-kadang. Ini ada kata keterangan waktu untuk menambah manisnya kalimat. Ya ini bisa kita hafalkan, bisa kita cari. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya, Tati Aprila Westhoff, dari Belanda, mempersembahkan acara belajar bahasa Belanda bersama yang diinisiatifi oleh Mandeh Minang Mancanegara dan disponsori oleh Radio Gebu Minang. Hari ini adalah tanggal 11 Juni 2024. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita heningkan cipta sebentar untuk berdoa agar kita diberi kelancaran dan kemudahan dalam mempelajari pelajaran ini. Untuk itu saya akan mencoba men-share bagian slide yang telah saya persiapkan. Saya coba kita memasuki pelajaran bahasa Belanda dan saya akan mencoba share screen-nya ya. Mudah-mudahan kali ini bisa kita ikuti dengan baik. Saya kira layar ini bisa dilihat, diikuti oleh banyak orang, toh ya. Jika tidak, saya ingin melakukan feedback. Tetapi saya kira kita sudah menemukan screen yang kita butuhkan. Ya, Mandeh Minang Mancanegara, belajar bersama. Ini sudah saya sebutkan dalam bahasa Indonesianya dan akan saya lihat ini adalah bahasa Belandanya. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond allemaal. Fijn om jullie weer te zien. Hoe gaat het met jullie? Bagaimana kabar dengan Anda? Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Ya. Program ini disiarkan langsung oleh sponsor kami, Radio Gebu Minang yang disingkat dengan RGM. Bersatu dalam satu kata adalah motivasinya dan adalah slogannya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada kru Radio Gebu Minang yang selalu menemani kami dalam menyiarkan acara-acara yang diadakan oleh Mandeh Minang Mancanegara. Ini bahasa Belandanya. Deze programma wordt live gezonden door onze sponsor Radio Gebu Minang. Oke.
Seperti biasa, saya akan ulangi sedikit dulu. Sekarang kita memasuki kepada acara yang kita tunggu-tunggu adalah acara pelajaran bahasa Belanda yang sederhana ya. Oke, teori yang kita sudah pelajari berkali-kali adalah infinitif. Kalau ada yang lupa, infinitif itu adalah kata kerja penuh. Stam adalah akar kata yang sangat berguna sekali dalam menjabarkan kata-kata kerja untuk orang-orang tertentu. Apakah dia mendapat akhiran T ataukah dia mendapat akhiran AN. Akhiran stam mendapat AN ini sama dengan infinitif yang artinya kata kerja dasar ya. Kalau kita mencari kata kerja di kamus, kita hanya akan mendapatkan kata kerja penuhnya, tidak ada kata dasar. Karena kata dasar itu adalah setelah diuraikan, disesuaikan oleh gramatika yang kita butuhkan. Kita ingat juga bahwa kata ganti orang itu ik, saya, yay adalah kamu, hey, zij atau het adalah dia perempuan, dia laki-laki atau itu. Itu adalah bagian yang, tunggalnya. Kita lihat di sini stam adalah haknya untuk ik. Yay, stam tambah t. Ini ya. Dan jamaknya kita tidak usah menghafalkan karena ini semua kembali. Ya. Stam ditambah en sama dengan infinitif atau kata kerja penuh. Sejauh ini saya kira tidak susah untuk diingat ya, karena ini sudah kita kunyah-kunyah berkali-kali. Tetapi siapa tahu ada orang yang baru sekali atau dua kali atau mungkin pertama kali mengikuti pelajaran ini. Saya ucapkan juga selamat datang. Mudah-mudahan kalau berminat untuk melihat video-video terdahulu akan Anda jumpai dari pelajaran pertama sampai pelajaran 22 yang disiarkan oleh Radio Gebuminang. Jadi cari saja kuncinya Radio Gebuminang. Di situ akan terlihat bahasan-bahasan terdahulu. Mari kita kembali. Di dalam kata kerja, di dalam gramatika bahasa Belanda kita ketahui ada kata kerja yang bisa berdiri sendiri, yang dinamakan zelfstandige naamwoord, zelfstandige werkwoorden. Jadi dia bisa langsung menjadi predikat. Ya, seperti misalnya lopen, berjalan, eten, makan, leren, belajar, drinken, minum, slapen, tidur. Kebanyakan kata kerja di dalam bahasa Belanda berakhiran dengan en. Tapi ada juga beberapa kategori yang berakhiran dengan huruf aan. Tapi prinsipnya kebanyakan berakhir dengan huruf en. Dan apabila dia berakhiran dengan huruf a, misalnya gaan atau slan, itu kita kurangi an, tetapi jadi selan, jadi sela gitu. Oke, kita lihat. Ini adalah yang tadi saya sudah sebutkan juga ya. Ini yang tunggal, ada yang jamak. Oke, kita langsung mencoba untuk membuat kalimat yang sangat sederhana. Bagaimana kita membuat kalimat yang sangat sederhana? Itu mudah sekali. Kita ketahui subjeknya siapa dan tambahkan predikatnya. Kita kembali kepada slide yang pertama, kita lihat misalnya lopen adalah berjalan. Kalau kita kurangi huruf an, dia akan tinggal loop. Tapi kita juga ketahui bahwa dia berbunyi panjang. Loop. Bukan loop ya. Jadi dibacanya loop. Ik loop. Jij loopt. Hij loopt. Wij lopen. Jadi pakai teori yang ini. Kita lihat di sini. Jadi subjeknya kita pilih. Misalnya ik. Kalau makan, ik. Ikuti ya di dalam sambil mic-nya tertutup. Kalau ik dan kata kerja eten jadi ik eet nasi goreng thuis. Pardon.
itu subjeknya adalah saya, predikatnya makan nasi goreng di rumah. Jadi tidak ada kata kerja lainnya, hanya keterangan-keterangan saja. Tanpa keterangan pun, dua komponen di kolom pertama dan kolom kedua itu sudah sempurna. Jadi ik ate, sudah cukup. Ya, kalau kita misalnya baru-baru mau latihan atau kita segen lagi nulis banyak-banyak, kamu lagi ngapain? Ik ate, saya lagi makan gitu. Jadi atau kamu lagi apa? Lagi tidur, ik slaap, ya udah cukup. Jadi tidak perlu. Tapi kalau kita ingin memperpanjang, kita tambahkan keterangan. Itu yang kata kerja yang berdiri sendiri seperti drinken ini ya. Itu mudah, dua komponen. Tetapi kalau kita sudah berkali-kali belajar dan kita sudah sedikit paham, kita tentu akan mempunyai perbendaharaan kata yang sudah banyak ya. Saya tadi akan mencoba membunyikan suara ini, tetapi ini belum sukses ya. Hari ini saya mendapatkan kesulitan, tetapi tidak apa. Ini saya lewati dulu. Mungkin saya kembali lagi ke sini dan saya akan memperlihatkan ya, yang ini sudah saya bahas tadi ya, cuman saya akan lihat dulu ke bawah. Kita sekarang akan menerangkan kata kerja bantu yang disebut di dalam bahasa Belanda modale werkwoord, tapi disebut kita orang Indonesia bilang aja kata kerja bantu. Itu yang gampang kita ingat ya, karena dia harus dibantu dengan kata kerja yang menerangkannya, yang di posisi terakhir. Jadi kata kerja bantu itu hampir sama di dalam bahasa Inggris. Seperti misalnya I will, I must, I can, gitu ya. Jadi I want juga termasuk kata kerja bantu. Jadi istilahnya begini. Pokok kalimat, ini kata kerja bantunya, ini keterangannya, ini kata kerja terakhir. Dan kedudukan kata terakhir ini, kalau kata kerja bantu yang seperti ini, selalu infinitif. Ayo kita bareng baca, tetapi mic-nya masih ditutup ya. Oke, kita lihat. Ik wil nasi goreng eten. Ik wil nasi goreng eten. Moeder kan heel goed koken. Moeder kan heel goed koken. Jij moet beter luisteren. Jij moet beter luisteren. Di sini ada nuansa ya. Kalau will itu kita berniat, tetapi belum. Misalnya kita nih lagi nonton TV, lapar, mau makan tapi harus masak dulu. Ik wil, saya akan makan nasi goreng, tapi belum. Jadi ada intensinya sudah berat karena saya lapar, saya akan makan nasi goreng, tapi belum. Tapi mungkin nasi gorengnya sudah ada di lemari, cuma tinggal dihangatkan. Ik wil nasi goreng eten. Kalau misalnya yang nomor 2, moeder kan heel goed koken. Kan atau bahasa Inggrisnya can, hampir sama, berarti dia sudah punya pengetahuan atau keahlian ya, karena sering sudah membuat, jadi dia bisa, bukan baru belajar, jadi dia udah ahli, jadi ada ability di situ ya. Jadi moeder kan heel goed koken. Heel goed ini berarti di sini sangat baik, jadi masakannya enak. Moeder kan heel goed koken. Jadi kan yang kata kerja penuhnya kunnen, berarti ada ability, ada kemampuan karena sudah sering, ya bisa, udah hebat lah pokoknya ya. Seperti kita nih, pandai-pandai Minang, semuanya kita bisa masak. Jadi kita sudah mempunyai keahlian masak dari kecil, kita sudah diajari ya gitu. Jij moet beter luisteren. Artinya kamu harus mendengarkan dengan baik.
Di sini mood itu tidak ada pilihan. You must, you have to, harus. Karena mungkin ada murid yang nggak serius, dia gurunya belajar tapi dia lagi main HP ya zaman sekarang gitu. Dia bilang, gurunya bilang you moet beter luisteren. Jadi harus ya. Jadi kira-kira itu bedanya antara kata kerja yang bisa berdiri sendiri atau kata kerja bantu. Nah, ini kata kerja bantu yang mudah yang ini ya, kombinasinya hanya dengan infinitif. Kita akan lihat kata kerja bantu yang lain. Oh, ini latihan nanti ya, nanti ini untuk kita sesi dengan tanpa video ya, kita latihan nanti. Ini kata kerja bantu, haben and sein. Ini haben dulu, sein dulu. Sein itu bisa disamakan dengan kira-kira penggunaannya dalam bahasa Inggris. The kinderen, anak-anak, zijn by opa and oma. Zijn di sini berada, ada. The kinderen zijn by opa and oma. Kalau bahasa Inggrisnya, the children are with grandpa and grandma. Jadi are ya, are. Itu opa semua. Sorry, itu tidak bisa dirubah karena ini. Oke. Terima kasih itu ya, apa namanya? Ya oke, by opa and oma maksudnya. Oke. Yang ini saya tidak bisa masuk untuk mau diperbaiki, tapi terima kasih Mandeben. Indra is mein vriend. Indra adalah teman saya. Jadi harus ada ini ya, teman saya. Jadi ini sama dengan penggunaannya di dalam bahasa Inggris seperti to be. Jullie zijn goede cursisten. Kamu semua adalah murid yang baik. Adalah di sini ya. Jadi ini tidak jauh berbeda dengan penggunaan to be di dalam bahasa Indonesia. Dia berfungsi sebagai bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Oke, berfungsi sebagai to be. Kita lihat, nah ini yang agak sedikit rumit, ya. Ini agak sedikit rumit karena kita harus banyak mengenal teori di sini. Walaupun saya sudah berkali-kali, tentu karena ini adalah bahasa asing, kita tidak mudah mengingatnya kembali ya dalam kalau tidak dipraktekkan. Kita ingat teori soft ketchup. Apa itu teori soft ketchup? Saya berkali-kali sudah menayangkan videonya, tapi untuk singkatnya saya akan terangkan bahwa teori soft ketchup ini diperlukan untuk menentukan huruf kata bentuk ketiga atau past perfectnya dari bahasa dari kata kerja infinitif. Misalnya gini, mungkin sudah ada yang bisa menerka ya, kita bisa melihat ya di sini gekookt. Ada kita lihat di sini stamnya kookt, yang berarti masak. Tetapi kalau heeft gekookt ini bisa berfungsi kalau ada kata kerja heeft. Dalam arti di sini adalah kata kerja bantu sudah. Jadi sudah dilakukan. Ya. Jadi vader heeft vandaag gekookt. Tidak bisa dibilangkan vader heeft vandaag koken. Nggak bisa. Tapi kalau pakai koken di sini yang tadi vandaag vader wil vandaag koken. Ya. Bedanya adalah di sini bentuk ketiga, kata kerja bentuk ketiga yang ada kebanyakannya. Dan di sini kata kerja bantunya hebben. Tergantung siapa yang mengerjakan. Ik heb vandaag geleerd. Kita kalau tahu leren itu adalah stam dan leren adalah kata kerja penuh, sedangkan stamnya adalah leer. Nah, kita bisa lihat di sini geleerd. Jadi dia sudah dalam bentuk past perfect ya. Eten juga mudah, ini ada katanya eten, gegeten. Ini
gekocht ini agak sulit ya. Akan saya ceritakan kenapa sulit, kenapa teori soft ketchup. Di teori soft ketchup kita lihat ini huruf hidupnya, huruf matinya ya adalah S, F, T, K, C, H, dan P. Dan kita lihat pada kata kerja yang pertama ini adalah kata dasarnya koken. Koken, kalau kita cari stamnya adalah coke, K, ada di huruf ini. Ya, jadi kita tambahkan awalan ditambah coke. Karena dia berada di sini, dia mendapat rumus T. Jadi gekookt. Ya, gekookt. Ya, karena dia stamnya berakhiran dengan K dan rumusnya adalah yang berakhiran K itu past tense-nya ya. Kita bukan terlewat, ini saya khusus menerangkan ini dulu. Nanti past tense-nya apa. Jadi kita tambahkan awalan dengan nya, dan karena kita tahu bahwa K itu akhiran di sini, maka dia mendapatkan huruf T pada bentuk ketiga. Agak sedikit rumit ya kalau kita belum pernah mengikuti sama sekali. Tapi alhamdulillah saya sudah terangkan. Nanti kita pada acara kelas kita akan bahas dengan ini ya. Ini yang kedua, ik heb vandaag geleerd. Stamnya adalah berakhiran dengan huruf R. Tidak ada di sini. Jadi teori yang kedua, apabila tidak ada huruf soft ketchup di sini, dia mendapat akhiran D. Jadi geleerd. Ya. Oke. Ini fietsen sama. Fietsen ada fiets, bersepeda, sama T juga. Tetapi kata kerja eten, ya, dia kata kerja yang berubah. Eten, present tense, past tense-nya at. Dia mendapat gegeten, karena itu dia berubah. Ya. Sedangkan ada satu gaya yang lain, kopen, ini kopen, artinya membeli. Past tense-nya kocht. Jadi kalau sudah, jadi zij heeft een mooie jurk gekocht, artinya dia sudah membeli baju yang bagus. Kalau di sini wij hebben lekker gegeten. Kami sudah makan enak. Kalau bahasa Indonesianya harus di sininya makan dulu, sini enak enggak. Kalau bahasa Belanda kata kerja yang memakai kata kerja bantu selalu berkedudukan di akhir kalimat. Walaupun dia pakai hebben, zijn, atau pakai kata kerja bantu yang will, can, moet, mag, mogen gitu ya. Oke, ini saya tidak perlihatkan, sudah. Oke. Nah, ini tadi kita bahas juga kata-kata yang sering dipakai, vaak, sering. Ya, ini kita harus hafalkan. Kita lihat mana lagi. Nah, ini nih. Setelah itu saya minta untuk dibaca bersama-sama, tetapi tidak dibuka mic-nya ya. Nanti akan saya beri kesempatan di kelas untuk sepuas hati bertanya dan berlatih. Kata kerja penuh. Kata kerja penuh adalah infinitif luisteren. Diikuti ya di sana ya. Luisteren. Luisteren. Artinya mendengarkan. Stamnya apa? Kita sudah belajar berkali-kali bahwa stamnya itu dikurangi huruf en, jadi luister, ik luister. Huruf ini itu sulit untuk mulut Indonesia untuk diartikulasikan ya, karena tidak ada di dalam perbendaharaan kita huruf semacam itu kombinasinya. Luisteren, ik luister. Past tense-nya tadi kita sudah sedikit menyinggung soft ketchup itu, kita lihat stamnya R. Tidak ada di huruf soft ketchup. Jadi dia mendapatkan huruf DE ya untuk menatakan bahwa ini adalah past tense. Jadi kalau saya bilang ik luister naar een muziek, berarti saya sedang mendengarkan.
Tetapi ik luisterde naar een muziek. Tadi saya sudah lewat itu. Luisterde. Ya, past tense. Mendengarkan. Itulah sebabnya kalau tadi geluisterd, dia mendapat akhiran D karena dari sini ininya teorinya ya. Oke. Studeren, belajar. Studeren, stamnya dikurangi en saja. Studeer. Nah, ini huruf R ini tidak ada di soft ketchup. Jadi bagaimana? Ya, betul. Kita tambahkan huruf DE untuk yang tunggal, DEN untuk yang jamak. Dan karena dia tidak berubah, past perfectnya berbentuk gestudeerd. Zij heeft gestudeerd tanpa E, jadi gestudeerd. Hanya D-nya yang kita pakai untuk bentuk past participle. Komen, datang. Ini yang agak sedikit tricky karena ini harus dihafalkan. Dia berubah. Ik kom, ik kwam, kwam. Artinya datang. Ini tidak ada lain, kita harus mempelajari memperbanyak perbendaharaan kita dengan berlatih mencari ya. Ini yang berubah ini tidak ada teorinya, harus dihafalkan. Kembali lagi kita kepada maken, berarti membuat, ik maak. Oh, kenapa di sini kok dua akanya, di sini satu? Teorinya adalah apabila kita suku kata dipenggal menjadi dua kata, seperti di sini misalnya kalau maken, suku kata kedua dia ditutup oleh huruf mati, jadi bunyinya cuma satu karena ada satu di sini, ken. Sedangkan huruf ma, ya, dia tidak ditutup oleh huruf mati sehingga bunyinya dua. Jadi karena bunyinya dua, di sini hanya tinggal kan, kita tulis di sini mak. Makanya di sini A-nya satu, di sini A-nya dua. Karena tadi yang harus kita kuasai juga teori membaca, mengetahui bagaimana perubahan bunyi ya. Maakte past tense-nya karena mak ini adalah ada huruf di soft ketchup, kita tinggal tambahkan saja untuk past tense-nya dengan huruf TE yang tunggal. Kalau jamak dapat huruf TEN. Dan past perfectnya bagaimana? Awalan kita ambil maakt. Jadi gemaakt ya. Schrijven, menulis. Stamnya schrijf. Sebetulnya hurufnya ini harusnya V. Tetapi di dalam bahasa Belanda tidak ada akhir kata yang berakhiran dengan huruf F atau V. Maka harus pinjam bunyi yang menyerupai adalah F. Jadi schrijf. Ya. Kita lihat bagaimana di sini lampaunya. Dia berubah. Schrijf. Ya. Jadi kalau yang seperti ini harus dihafalkan. Drinken diambil huruf en menjadi drink, tetapi dia berubah, tidak bisa drink ya, dia berubah, jadi harus kita hafal dronk. Nah, bagaimana past tense-nya? Gedronken, ini yang berubah ini semua harus dihafalkan, seperti kijken, ik kijk, present tense, keek, melihat, itu past tense-nya. Oke ya. Oke, jadi ini teori kita untuk mencari kata kerja dalam melampau itu ada 3. Tadi sudah saya sebutkan ya. Oke. Nah, ini adalah latihan yang nanti kita bisa pelajari bersama. Sekarang saya akan mempersilahkan beberapa orang yang ingin membuat latihan kalimat. Kalau mau silahkan dibuka mic-nya, coba latihan dulu bikin kalimat sendiri. Siapa tadi Mandejus yang duluan? Mandejus?
Ada mau berbagi dengan kita membuat kalimat sederhana? Halo? Tidak Halo. ada? Ya? Mandejus bisa bikin Halo. kalimat sederhana? Supaya tidak bosan saya aja yang ngomong, sementara saya mau minum dulu ya. Coba buat kalimat, ini contohnya. Buat kalimat yang sederhana. Ik wil lopen. Ik wil lopen, bagus ya. Ik Jadi wil sudah lopen. ik wil, tapi bacanya bukan lopen. Ik wil lopen. Artinya apa? Lopen. Saya akan berjalan. Ingin berjalan akan. Oke, Ingin betul ya. akan berjalan. Oke, Ya. itu strukturnya betul ya. Jadi kombinasinya betul. Ik wil lopen. Ya. Ik wil lopen. Itu bagus, sudah cukup. Tapi kalau misalnya mau diterangkan, ik wil in the tuin lopen. Saya ingin di kebun berjalan. Jadi tinggal ditambahkan aja. Tapi yang penting saya sampaikan adalah kuasai struktur. Karena kalau tambah embel-embelnya itu bisa nanti kita percantik sendiri. Yang penting adalah struktur. Seperti kita membangun rumah, kita harus tahu dulu tiang-tiangnya harus ada gitu ya. Jadi itu yang saya selalu berikan. Itu sudah bagus ya. Jadi itu adalah kata kerja bantu ya. Jadi ik wil lopen. Ik wil slapen. Ya, oke, itu kata kerja bantu. Oke, yang lainnya ada yang bisa? Mandejur? Oke, Manda Ben. Manda Ben, silahkan. Yang tadi. Ik learn Netherlands. Ik leer Nederlands. Ik leer, R-nya itu R, ya. Karena stamnya. Ik will learn Netherlands. Ik wil leren. Oke, tidak. Leren. No. Ik wil Nederlands leren. Karena kata kerja leren harus terakhir. Ik wil Nederlands. Ya, ik wil Nederlands leren. Oke, ik wil Nederlands leren. Nah, oke, bravo. Tapi kalau dia berdiri sendiri, tidak ada kata kerja bantunya, ik leer Nederlands. Saya belajar bahasa Belanda. Jadi, kalau ada kata kerja bantu, kata kerja yang menerangkannya selalu di posisi yang terakhir. Jadi, ik wil Nederlands leren. Bagus, Manda Ben. Bravo. Siapa lagi yang mau? Mandayur? Boleh. Boleh, silakan. Ik mag nasi goreng. Ik mag. Ya, Oke. ik mag nasi goreng. Itu kata kerjanya kata kerja bantu atau kata kerja yang bisa berdiri sendiri? Berdiri sendiri kan? Bisa kan? Ik mag. Ya, boleh. Saya cuma pengen ngetes aja. Jadi saya membuat nasi goreng ya. Bagaimana kalau misalnya saya bisa membuat nasi goreng? Tadi ikan. Ya. Ikan nasi goreng. Koken. Makan. Ya. Koken boleh, makan boleh. Karena makan artinya ya. Makan kalau misalkan tadi pakai kata ik mag nasi goreng. Nasi goreng. Berarti saya sedang membuat, tetapi kalau saya bisa ikan nasi goreng. Nasi goreng koken. Ya, bukan koken ya. Koken. Ya, betul. Jadi itu teori pemenggalan ini bunyi harokat ya, istilahnya bunyi dua huruf itu harus jelas. Jadi tidak koken tapi koken. Oke, siapa lagi yang mau? Tanya dulu, Mevrouw. Silakan. Koken nggak ditambah gekoken karena dia di akhir. Gekoken. Coba lihat ya. Ik wil nasi goreng koken. Karena kata kerjanya bantunya ini dia infinitif. Ik wil nasi goreng koken. Will, I want to. Di sininya infinitif. I want to cook. I want to eat. Tadi tadi kan bukan will. Ya. Ini Mandayur Mandayur bilang kan ikan nasi goreng ya.
ikan nasi koken. goreng koken. Kan di sini dia Koken. koken. Yang Oh ya, Mandeyur kalau Will yang Mandeyur tanya apa dia ini? just ada. Ini. Heeh. Yang ini yang Jus tanyakan yang ini. Iya. Dia kata kerjanya bukan kata kerja yang itu tapi haben kata kerjanya. Jadi sudah yang berarti sudah. Nah, betul sekali kalau sudah di sini harus pakai yang bentuknya gekookt, geleerd. Ya, beda ya. Jadi ada kata Hebben. ya, kata kerja haben itu kalau dipakai sebagai kata kerja bantu dia berarti pekerjaannya sudah dilakukan. Dan kombinasinya harus dengan kata kerja yang ada he-nya kebanyakannya ya. Dengan mengingat si teori soft ketchup. Tetapi kalau yang ini mudah. Kalau yang ini kata kerjanya infinitif kita udah tahu. Nggak usah pusing, kita udah banyak tahu ini. Hanya di sini aja. Mau, akan, harus, boleh. Gitu ya. Paham nggak? Bisa difahami nggak Mandejus? Bisa. Sekarang Ya, udah paham ya. Kan kalau ini kata kerjanya will, kan, moet, mag, dan itu ada lagi yang beberapa. Itu kombinasinya mudah sekali. Tetapi dia intensinya will itu ingin, jadi akan dilakukan. Kalau kan itu ada ability to cook, dia udah bisa, udah jago, udah masak, udah sering ya. Mood itu harus, dia harus mendengarkan dengan baik. Tetapi kombinasinya kata kerja bantu ini harus dengan ini. Jadi ada yang kombinasinya dengan infinitif adalah kata kerja bantu semacam ini. Yang harus memakai dengan bentuk yang ketiga adalah haben and sein. Kebanyakan di dalam percakapan kita memakai haben. Sudah masak, sudah minum, sudah tidur gitu ya. Itu dalam percakapan sehari-hari. Ya. Coba kita lihat lagi yang lain. Sementara kita masih ini mempelajari ini juga ya ini harus dipelajari, dikuasai. Nah, ini saya lihat ini apa nih? Kok nggak kelihatan nih? Susah nih. Oke, kita lihat aja. Kelihatan. Kita nomor 3. Ya, nomor 3 lihat ya. Kata kerjanya apa? Lopen. Kalau ik, bagaimana rumusnya? Harus dapat apa dia? Jangan dilihat dulu. Ik itu mendapat apa? Ben. Stam. Saya betul Mandeben. Loop atau stam ya. Ik ben. Nih, ben itu tidak ada. Mandeben yang ada. Mandeben yang ada. Kalau Mandeben itu, ben itu kata kerja bantu. Di sini enggak, dia berdiri sendiri. Karena kita lihat, kenapa dia bisa berdiri sendiri? Tidak ada kata kerja lain di belakangnya. Ini keterangan tempat. Jadi, ik, loop, nar, het, new, station. Ya, jadi kita ik, loop, nar, het, nieuwe station. Ya. Nah, kita ini sekarang saya mau yang nomor 4 ini ya. Kita ganti waktunya dengan waktu lampau. Kita ingat tadi rumusnya. Ya. Stamnya apa? Stamnya apa? Ya. Verwen. Karena dibuang huruf en-nya menjadi verwen, double n tidak ada. Kalau ada double huruf yang sama kita pakai satu jadi verwen. Kita ingat teori soft ketchup? Adakah ini huruf n di huruf soft ketchup? Tidak ada. Tidak ada, berarti dia kalau past tense-nya mendapatkan Mandeben pinter. Opa verwende zijn eerste kleinkind. Artinya opa memanjakan cucu pertamanya. Eerste itu pertama. Klein ya. 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 Jadi kita sudah tahu ya. Ini kita sudah secara tidak langsung memakai teori yang tadi kita pelajari. Makanya saya lebih suka mengajarkan teori itu sebentar saja kita praktekkan, karena kalau teori kita mumet ya. Jadi ini kita lihat verwenden, stamnya verwen tidak ada di huruf soft ketchup, jadi dia mendapatkan D karena dia tidak berubah. Nah,
Oke, verwendet. Tapi kalau misalnya sekarang present tense itu ada lagi. Siapa tahu kalau present tense gimana? Opa bagaimana hurufnya? Tambah T. Verwendet. Ah, goed zo. Geweldig, geweldig. Jadi Verwendet. opa verwendt zijn eerste kind. Goed zo, meneer Ben. Tuh, diam-diam sekarang dia sedang apa namanya? Fokus. Menyusul kita nih, menyusul yang ibu-ibu pandai-pandai yang awas, hati-hati loh. Hati-hati. Tidak Jadi juga. verwendt pakai huruf T karena dia adalah orang ketiga tunggal, dia mendapatkan huruf T. Bravo. Oke, sekarang ini nomor 5 ya, nomor 5. Kalau kita pakai present tense, siapa yang bisa? Bagaimana hurufnya? Genoden. Note. Nih, kalau present tense dia tidak berubah bunyinya. Takut present. Oh, not past tense. Sorry. Belum, sekarang Oke. dulu. Ya, Oh, eh, sudah satu ya. ya Oh, satu. go ahead. Oke. Nah, ingat siapa yang mau satu orang aja dulu. Kalau nanti kalau salah dibetulin sama yang lain. Gimana kalau Harus dia ini nama ya. Harus ini nama orang ya. Orang harus ketiga. nama orang ketiga. Dia perempuan. Jadi dia ini mendapat huruf Huruf T tadi itu. ya, betul. Tapi gimana tulisannya? Rose Grey, gimana tulisannya? Iya. I don't know. Oke. Knet. Ada Grey, Rose. gimana tulisannya? Ya. Kenet. Ya, gimana tulisannya? Saya mau tanya itu. Justru saya Oke. ya gimana? Jadi gimana tulisannya? Kalau present tense. KNEDT. NDT. Ya. Jadi tulisannya KNEE Knet DT. Dia kan KNEET. dia present tense-nya ini dapat E1 lagi. Ya. Tapi ini enggak ada. Karena Rose orang ketiga dia mendapat huruf T. Jadi Knet DT akhirnya. Knet. E-nya 2 ya? E-nya 2, D-nya 1 pakai T akhiran karena Rose orang ketiga. Itu ya, itu agak sedikit permainan nih. Nah, kalau past tense-nya gimana coba? Oh, kalau past tense. Kalau past tense ini Irregular berubah. kali ya. Irregular, Irregular. betul. Ya, jadi tulisannya Note. apa? Maybe kenote kali. Bukan, Kenet. Knet, K-N-E-E-D, Knet. KNEED. Ya, Knet. Knet. Oke. Ya. Ya, itu agak sulit. Oke, artinya apa? apa namanya? Sebetulnya Canadian itu memotong atau gitu, memotong Canadian itu Mengiris. iya gitu. Tapi ya masa oke lah. Ini yang mudah ini, nomor 6 yang mudah. Hey, praten dalam perut. N-nya dibuang. Ya, kalau dia pas present tense gimana? Hey, Prat. ya betul. Hey, Hey, prat. Betul. Jadi praten tulisannya gimana? 2 A. Hey, prat. Ya, udah pada pinter ya? RAAT. Ya. Tambah Hey, A. prat. Veel te hard. Artinya dia berbicara terlalu Keras. keras. Nah, ini Terlalu sudah keras. praktek. Udah 2 kita tadi teorinya kita udah dapat ya. Yang satu yang berubah itu yang harus kita pelajari. Jadi makanya saya tidak ini. Sedangkan yang perat itu kalau kita lihat dia stamnya ada huruf T. Ya. Ya. Jadi bagaimana past tense-nya? Tambah Prat. Prat. Prat, nggak ada A. A-nya 2 betul. Prate. Jadi T-nya juga 2. Prate. T-nya 2. Karena kan rumusnya dia ada huruf stamnya prat, P-R-A-A-T, ada huruf T, ada di huruf di soft ketchup dan tidak berubah. Jadi dia mendapatkan prat sudah ada stamnya,
ditambah te jadi prate. Oh, Oke, jadi iya. 2 ya. Prate. Tahap. Prate. Ya, No, Prate. 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 Oh, Prate. prate. Oh, Ya. T2. T-nya 2. Prate. Ya, prate. Oke. Oke. Feel itu apa artinya? Prate itu berkata. Feel, no, feel. Fail itu much Feel. too hard. Fail. Fail Oh, itu too? banyak fail itu. Tapi di sini artinya bukan banyak tapi terlalu keras. Fail too hard. Too ya. Ya, too. Fail. T-O-O-O dalam bahasa Inggris ya. Too. No. Fail. Fail itu ya kalau bahasa Inggrisnya letterlock artinya much, Too. tapi ya agak too loud ya bahasa Inggrisnya. The heart is too loud. The heart is too loud. Ya. Di sini fail. Feel. Di sini Feel bahasa itu Inggris sama dengan to, T-O-O-O. Kalau feel itu sama dengan apa artinya? fail itu kalau artinya bisa berubah jadi banyak. Fail Banyak. praten, banyak ngomong. Tapi kalau di sini fail terhad berarti terlalu keras. Fail itu banyak. Jika Oke, oke. fail health, saya punya Sangat. banyak uang. Ya sangat ya, Sangat. betul. Sangat. Oke. Sangat Oke. mungkin ya. Ini nomor 7 Betul. belum saya belajar beri ini kita tidak bahas Tapi karena bisa. itu belum karena word itu apa namanya itu kata kerja baru yang harus apa burden itu akan I word better. Saya jadi baik lagi, saya sembuh lagi. Ini belum dibahas burden belum. Oke. Nah, ini bisa nomor 9, nomor 8. Lisa redden het zwarte schaap dat op zijn rug lag. Redden itu di sini apa? Red T. Red itu menyelamatkan. Menyelamatkan. Iya, jadi kalau kita nggak usah lihat aja yang belakangnya itu Risa, kalau past tense-nya dikurangi Risa. en saja. Kurangi D. itu tambah Red D. tambah D. Ya, red. Ya, Red. oke. Red. Red. Oh iya. Saus kecap. Nah, sekarang nomor 9 ini saya tunjuk aja sekarang. Mande Yurna nomor 9. Mijn broer, kalau mijn broer berarti werkte, Werkt, bukan werkte. werkte, ya, Maksudnya kalau past tense werkte, betul. ya. Tapi kalau yang present werk tense aja pakai T1. bagus. Saya senang loh, kalian sudah pada bisa. Saya maaf ya kalian ya. Jadi kapan udah pada mengerti maksud saya. Jadi kita bisa sudah membuat percakapan karena kita sudah tahu teori. Teorinya itu sebetulnya sangat mudah kalau kita rajin mengulangnya. Oke ya. Sekarang Mandejur. Nomor 10 apa gimana? Past tense-nya. Oh, present tense dulu. Saya. Oh, Mandejus ya? Ya, Mandejus. enggak, Ibu Neyur dulu. Siapa? Mandejus. Udah saya tadi nomor 9. Oh. Radet. Radet. Ja, Oh, wij iya. raden. Anton de dit al Wij open. Wij raden het Wij goede raden. antwoord. Ya, tetap karena raden itu adalah infinitif. Ya, Jadi tidak usah diganggu. sama. Tetapi kalau saya misalnya sekarang minta dibuatkan Past tense. untuk past tense, bagaimana? Sekarang gini Ratnya. aja. Oke, sekarang gini aja Raden. gambarnya. Bagaimana stamnya? Rad. Kalau Samnya ya, rat. tuh. Rad. Jadi Rad. kalau past tense-nya Tambah D. panah D, jadi rad. Gimana tulisannya? Raden. Gimana tulisannya? DD-nya Dua. 2. A-nya 2. Ah, bagus. A-nya 2, D-nya 2 D-nya juga. 2. Ya, 2. Ibunya Raden. 2. Raden. Oke ya. Raden. Ya, wey, D-nya raden. dua. Ya, betul. Raden. Ini nomor 11 sulit nih kalau saya minta past tense. Tapi kalau present tense dulu gimana? Present tense nomor 11. Mandebet bisa nggak? Het itu orang ketiga ya. Ya, betul. Oh. Itu ya. Jadi apa namanya? No gender. kita.
itu ya, had it bahasa Inggris. Oke, jadi bagaimana had Had. Apa di past tense apa? present tense dulu. Oh, Present present tense. Falt. Had Gimana tulisannya? Falt. Iya, betul. Oh ya, VAAL betul. tambah Jadi T. Bang Deben sudah paham ya. Jadi ini pemakaiannya adalah stam ditambah T, jadi had falt, need may, moi. Bravo. Sekarang sulit nih Bang Deben. Saya kepengen lagi. Bagaimana kalau past tense-nya? Nah, Falt. Fall maybe ya. Ini- Fall. Ini kan fallen itu apa? Had falt, need may artinya bahasa Indonesianya apa ya? Falt, need may itu Ya. agak sedikit susah. Jadi falt itu Jatuh. artinya jatuh, tapi di sini ungkapan bukan kata arti sebenarnya. Jadi ungkapan Sebenarnya. falt, need may itu bahasa Indonesia agak sedikit susah lah. Jadi agak sedikit trouble. Had falt, need may. Jadi di sini stamnya adalah fal. Kalau past tense-nya berubah ya. Feel, had feel, need may. Jadi ini harus dihafalkan ya. Oke. yang Ini irregular. adalah latihan seperti ini kita bisa kombinasi apakah kita mau past tense, present tense, apakah kita misalnya mau membuat bentuk yang sudah dengan kata kerja happen ya. Jadi ini paham ya? Bisa dipahami ya? Ya. Ejaan feel itu apa? Ejaan Feel feel. itu V I L I P IE feel L. V I E L feel ya. ulang. V So, ini tulisannya V I E L kalau past tense-nya karena dia berubah ya. Oh ya, ini nomor 12 ini boleh manajer lagi nih. Oh, nomor Eten dalam kurung twee zoete appels achter elkaar op. Ya gampang ya betul. Ya. Weh, semangat semua. Jadi bagaimana? Ik eet Gimana tulisannya? EET Good so. Ya. Oke, tapi kalau Twee. konteksnya gimana manajer? Itu Kalau pas. udah berkali-kali ini. Apa? Ya, tulisannya gimana? Yes. Ya, oke. Eat at. Oke. Tapi kalau misalnya kalau saya sekarang saya lagi nyetir di manajer nih. Gimana kalau saya sudah makan? Yang ini abaikan saja di belakangnya. Yang Yes. sekarang yang saya sudah makan 2 apel. Oh, kalau sudah berarti ik gegeten. Ik heb Have. gegeten. Ik heb gegeten. Jadi kita kembali ke ini tadi mana ya? No. Tunggu ya, satu lagi. Nah, ini. Here we go. Ik heb Ya, jadi kita ingat bahwa ini sudah kita pelajari has kombinasinya dengan bentuk ketiga ya. jadi ik heb gegeten. Ik heb bukan gegeten, gegeten. Jadi itu ya, Gegeten. betul. Jadi ik heb vandaag geleerd. Ya, jadi ini jadi kata kerja hebben ya kita kombinasikan dengan kata kerja bentuk past perfect-nya. Kalau dalam arti dia kata kerja bantu dan berarti artinya apa? Dia sudah memasakkah, sudah belajarkah, sudah bersepedakah, sudah makan atau sudah membeli. Jadi teorinya jangan dilupakan. Dan kalau yang ini kita yang ini gampang sekali ya. Ini adalah kata kerja bantu dan ini adalah infinitifnya. Kita mana dia? Halo. Oh ya. Oke, saya hilang. Kok hilang? Halo. Jadi Halo? translate. Halo. Oh, mana? Tunggu nih, saya hilang nih Zoom saya. Harus share screen lagi itu. Oh, oke. Kita matikan saja. Saya matikan dulu stop. Nah, oke. Jadi ini sekarang kita tutup aja sesi yang
direkamnya ya udah Asbi. Kita tutup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada viewer yang telah mengikuti kursus yang ke-23 ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika tidak atau belum bisa dipahami, saya persilahkan untuk melihat tayangan-tayangan yang telah disediakan oleh Radio Gunung Minang dari pelajaran 1 sampai pelajaran 22. Hari ini adalah pelajaran ke-23. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada kesalahan saya mohon maaf dan sampai berjumpa lagi berikutnya pada hari Selasa 18 Juni 2024 dan saya akan ucapkan dengan bahasa Belanda. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Ik zie jullie weer volgende week dinsdag 18 juni 2024. Ik ben Tati Westhoff, jullie lerares vanuit Voorburg Holland. Tot ziens. Assalamualaikum. Oke, kita kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bung Asbi, Masih tolong ada yang- ditutup rekamannya. Ini belum dia tutup. Oke. Ada yang masih mau belajar? Saya masih punya waktu kira-kira 25 menit. Itu 25 menit banyak. Atau ya terserah ada yang bertanya. Saya ini ya bagi dulu ini ya Ya, bagus untuk latihan. untuk latihan. Kita Ini Oh. belum dia tutup rekamannya. oh ya biar aja dia ini. Masih ada bisa dilihat sekarang saya nggak? You Bisa need to dilihat? share screen. Itu nggak ada, itu blank. Oh blank. Tapi saya udah ini. Sudah Share ada. screen. Oh ya saya ganti lagi deh kalau gitu. Saya coba yang ada musiknya ya. Saya coba lagi yang sekali lagi. Kita bahas yang ada musiknya. Dia nggak bisa di sini. Ya, no problem. Oke. Udah gini aja lah. Nanti di grup aja saya bahas. Asbi, mohon ditutup rekamannya karena kami ada secret. Ada secret. Oke. Ya, itu masih aja siarannya masih jalan. Jadi kita tuh masih didengar orang. Udah Asbi. Udah Asbi. Oh, Dah Hasbina pergi. ada Asbinya. Oh ya, ada keperluan mungkin dia ini. Sekarang dia Oh. sibuk di. Oke. Ini kelar. Dia masih rekam, ya. Ya. Enggak. Oke ya. Sudah dilihat belum itunya sekarangnya? Belum masih Al-Zariyah. Nah, oke, saya coba buka dulu les bahasa Belanda. Satu Asbi. Tuh, Cuma di ini. tuh ya saya enggak juga ya. Nah, keluar dulu dari situ. Semua udah tidak ada. Kita kembali ke ini. Saya akan ini yang harus saya ini screen ini mudah-mudahan ada suaranya ya. Sudah terlihat? Sudah terlihat, Mande? Sudah. Sudah. Nah, alhamdulillah. Tadi saya ada lupa yang saya hidupkan. Ini Ini orang nggak direkam apa? Nggak enak. Hah? No Oke, problem. ini saya dengarkan Asbi. dulu lagunya ya. Nanti kita bahas teksnya ya. Kedengaran nggak? Hij lag te slapen. Mana kata-katanya? Kata-katanya mana? Kalau saya hidupin kata-katanya dia nggak ini. Oh, Ini oke. kata-katanya. Tunggu Tapi- di ini dulu ya. Tunggu kami foto Oh, ya. dulu jadi kami bisa Ya, ini. foto sendiri aja ya. Right. Ya, sebentar difoto. Iya, Ya, ya. you berfoto. Jadi kita bisa baca. Baca setengah 5 bilang. Heeh. Alright. Dulu belum. Belum, tenang aja. Oke. Sudah? Lagi. Udah. Sudah.
Udah? Semua sudah? Nggak tahu Are you yang ready, lain. Om? Oke? Yes. Oke, bismillah. I'm okay. Enggak jelas. Oke. Hij lag te slapen. Ik vroeg hem gisteravond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Hij knikt wel ja, maar hij kent hem jij. Nu sta ik voor je. Ik ben weer blijven hangen in de kroeg. Zo'n nacht, hij weet, ik krijg nooit genoeg. Hoe was het? Dat is alles wat hij vroeg. Wat hij vroeg. Want hij gelooft in mij. Hij ziet toekomst in ons allebei. Hij vraagt nooit, maak je van mij eens vrij. Want hij weet, dit gaat voorbij. Ik zing mijn eigen lied, totdat iemand mij ontdekt en ziet dat een ieder van mij soms geniet. Hij vertrouwt op mij, hij gelooft in mij. Ik zal wachten tot de tijd dat een ieder mij herkent. En dat je trots mag zijn op je eigen meid. Op straat zullen ze zeggen, die Dolly is bekend. Zolang we dromen van geluk dat ergens op ons wacht, dan vergeet je snel weer deze nacht. Hij vertrouwt op mij, dat is mijn kracht. Dat is mijn kracht. Want hij gelooft in mij. Hij ziet toekomst in ons allebei. Hij vraagt nooit, maak je van mij eens vrij. Want hij weet, dit gaat voorbij. Ik zing mijn eigen lied, totdat iemand mij ontdekt en ziet. Tot een ieder van mij soms geniet. Hij vertrouwt op mij. Hij gelooft in mij. Hij gelooft in mij. Hij gelooft in Mooi ya. Mooi itu bagus ya. Halo? Yes. Yes. Bagus ya? Bagus. Ini bagus, nanti Moy. suara bisa didengarkan. Hah? Oke, kita lihat sekarang teksnya ya. Saya bacakan dulu ya. Moy. Ibu atau Bapak juga bisa mengucapkannya bersama dengan saya. Mic-nya boleh dibuka, no problem. Apa ya? Oke, kita baca ya. Saya baca pelan-pelan. Zelah
te slapen. Telah Te slapen. Oke, yang duanya. Ik vroeg haar Ik vroeg haar gisteravond Gisteravond wacht op mij. wacht op mij. Atau begini aja, saya baca kalimat yang ketiganya dulu sendiri, nanti diulang ya. Jadi Right. nggak saya Oke. tulis ya. Saya baca sekali Right. dulu, nanti kita bareng. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Oke, 1, 2, 3. Misschien, Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. ja. Ze knikte wel van ja. Ze knikte wel van ja. Ze Maar knikte zij wel. kent mij. Ja. Ja, maar zij kent mij. Maar zij kent mij. Teken mij. Nu sta ik voor je. Nu Nu sta ik voor Sta je. ik voor je. Ik ben weer blijven hangen in de kroeg. Ik ben weer En weer Ben weer blijven blijven hangen in de hangen. kroeg. in de kroeg. in de kroeg. Zo'n nacht, ze weet het. Zo'n nacht, Zo'n nacht, ze weet. ze Ze weet weet het. Ze weet het. Ze weet het. Ze Je weet weet het. het. Heb Zo. ik nooit genoeg? Heb ik nooit nooit genoeg. Nooit genoeg. 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 Hoe was Genoeg. het? Ja. Hoe was het? Hoe was Hoe het? was het? Dat was alles. Dat was, Dat was dat was alles. alles Was alles wat ze vroegen. wat ze vroeg. Ja. Wat ze vroeg. Yang berikutnya baiknya, want zij gelooft in mij. Zij Wat? gelooft Zij in mij. gelooft Geloof mij. in mij. Zij ziet Want Zij ziet Zit. ziet toekomst toekomst Banyak semuanya. ya, in ons allebei. In ons ons allebei. allebei. Oke. Berikutnya, ze vraagt nooit, Ze Ze vraagt vraagt nooit. nooit. maak Maar- je voor mij Maak je voor voor mij voor mij eens vrij. en vrij. Bukan eens. Eens. Eens vrij. Want ze weet, want ze weet, Want ze weet, Want ze weet. dit gaat voorbij. dit gaat voorbij. Voorbij. Ik schrijf Ik schrijf mijn eigen lied. mijn eigen lied. Totdat iemand Totdat iemand dat iemand mij ontdekt. Tulisannya tuh Mij ontdekt. ininya tuh nggak bisa kami baca. Oke. Oké. Tot ieder bawah van mana? mijn songs tot en Tot ieder dat van mijn mijn Ieder van Geniet. mijn song geniet. 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 Oké. Zij vertrouwt op mij. Zij Zij vertrouwt Op mij. mij. Zij Zij gelooft in mij. Zij gelooft in mij. Ini lagu ini kepunyaannya Andre Hazes, adalah Nederlands top singer dulu, dia sudah meninggal. Dia selalu membuat lagu yang dia tentang kehidupan dia. Dia dulu tidak beken, dia belum ya. Jadi ini tulisan dia tentang, saya akan artikan selah teslapen, dia lah itu berarti past tense-nya dari lich, jadi daripadanya lichen, jadi selah teslapen, dia sedang berbaring, sedang tidur ya. Ik vroeg haar gisteravond wacht op mij. Saya bertanya kepada dia kemarin, wacht op mij, tunggu aku, maksudnya tunggu pulang dia kerja, bernyanyi. Dia selalu bernyanyi di bar ya, di kroeg, di bar. Jadi dia selalu pulang malam karena dia
dulu tidak mempunyai publik banyak, dia hanya menyanyi di kafe gitu ya. Mungkin katanya saya nanti malam bisa pulang duluan, vroeger vrij. Vroeger itu apa eerder, vrij duluan. Ze knikte wel ja, dia mengangguk ya. Tetapi maar saya ken mij toch, tetapi dia mengenali saya. Maksudnya di sini dia itu walaupun dia berjanji atau mungkin bisa pulang duluan, tetapi dia senang minum bir di sana. Kalau ada yang nawarin minum, dia minum sampai mabok, kadang-kadang pulang ya. Oke. Artinya kedua, nu sta ik voor je, nu sta ik voor je. Sekarang saya berdiri di depanmu, maksudnya mungkin dia udah pulang dari rumah ya. Oh, nu sta ik voor je. Sekarang saya berdiri, tapi dia belum di depan saya. Ik ben weer blijven hangen in de kroeg. Saya terus blijven hangen itu saya blijven hangen itu. Jadi saya nggak toh belum selesai, tapi tetap aja saya di situ tinggal di kafe minum gitu, blijven hangen. Jadi hangen itu sebetulnya gantung. Saya tetap bergantung maksudnya ungkapannya bergantung itu saya tetap Hang out kalau Inggrisnya, hang out. Kalau bahasa Inggrisnya hang out. Ya, hang out betul. Hang out ya betul ya. Jadi tetap aja situ, oke. So ze weet het. Jadi semalam itu seperti malam yang dia ketahui. Saya heb ik nooit genoeg. Saya tidak merasa puas. Jadi penuh itu tidak puas. Het genoeg. Who was het that was alles was vroeg. Jadi saya tidak merasa dia tidak pernah menanyakan bagaimana dengan kamu, maksudnya ya, dia tidak pernah menanyakan walaupun saya pulang telat apa kayak gimana, dia nggak peduli, pokoknya dia udah pulang, itu pekerjaan dia jadi partnernya itu mengetahui. Katanya di bagian bodohnya, want saya gelooft in mij, karena dia tidak bertanya di sini, tidak pernah menanyakan. Want saya geloof in mij, karena dia meyakini, aku percaya kepada aku. Geloof itu percaya. Saya ziet toekomst in ons allebei. Dia melihat toekomst itu future pada kami, maksudnya karena dia bertalent ya, dan dia tuh memerlukan break point untuk maju, jadi dia berjuang dulu di bar-bar kecil ya, tempat orang pada minum-minum. Jadi dia tuh walaupun dia punya suara emas, tetapi waktu itu berpuluh tahun sebelumnya dia tidak dikenal. Setelah dia kenal baru. Nah, dia bilang dia percaya kepada saya karena kami saya Zid. Dia di sini dia karena yang penyanyi aslinya laki-laki, dia menceritakan tentang istrinya ya. Dia mempercayai future kita berdua ya, cemerlang gitu ya. Dia tidak bertanya sevrah nooit make voor mij vrij. Dia tidak bertanya buatlah suatu malam yang bebas libur untuk aku, nggak pernah dia bertanya. Want ze weet, dan dia menyadari dit gaat voorbij, maksudnya hari-hari seperti itu sebelum dia tenar suatu saat akan voorbij, akan bebas, dia akan tenar, jadi dia bisa mengatur waktu. Want ze weet, ik schrijf mijn eigen lied. Ik schrijf itu apa? Menulis. Ya, menulis. Saya menulis lagu saya sendiri. Tot dat iman, jadi sampai orang mij ontdekt, menemukan saya, en ziet, dan melihat saya. Tot een ieder van mij song geniet. Jadi dia bilang gini, saya menulis lagu saya sendiri, ya, dengan berharap suatu saat orang akan menemukan saya dan melihat suatu saat bahwa semua orang akan menikmati lagu saya. Genieten itu menikmati. Terus dia bilang, ya, vertrouw op mij. Dia mempercayai saya tentang bakatnya, tentang apa ya. Dia mempercayai, vertrouwen itu sama dengan di dalam bahasa Indonesia tidak ada yang mempercayai, sama-sama geloven dan vertrouwen sama artinya mempercayai dua-duanya. Jadi ini lagu waktu dia sebelum tenar, dia masih ini. Jadi lagu ini dinyanyikan oleh Do, yang ini sangat dia ini juga dengan suatu penghayatan yang baik ya, sehingga orang juga saya ambil lagu ini temanya karena banyak ditulis juga di dalam bahasa kata kerja past tense seperti lah, past tense-nya vroeg.
mana lagi Knickte. Ingat nggak ini Knickte? Kalau kita lihat kata kerja di sini seknikte, apa kira-kira kata kerja penuhnya? Itu soft kecap itu. Ya, Kenekten. soft kecap betul. Kenik. Kenik, Kenekten pakai N. keniken, Keniken, ya, well keniken. done, well done, well Keniken. done, well done. Oke ya, ini ya. Misalnya ini nustaik for years. Sta itu dari kata kerja yang tidak berakhiran dengan en, dia berakhiran dengan an, stan, berdiri. Stamnya adalah sta, ya, gitu. Mana lagi? Was. Nah, ini apa nih? Saya belum pelajari ini. Was. Was tahu nggak, Was? Kata kerja bantu. Kata bantu past tense itu ya. Ya, betul. Kata bantu present tense adalah sein, to be, is, and then past tense-nya was ya. Jadi ini belum saya ini. Ini fruh itu kata kerja pelampau. Ada yang tahu kata kerja present tense-nya? Broken. Kira-kira? Broken. Bukan. Dia berubah. Fragen. Oh ya, Kita udah berkali-kali fragen. tapi kita belum tahu past tense-nya karena ini harus dipelajari karena dia berubah. Fragen, oke. Fragen, fruh. Iya. Gefrucht. Ini bagian kedua, geloofd. Ini kira-kira infinitifnya apa? Geloven. Betul. Loven. Siapa yang bilang duluan? Loven. Saya. Siapa tuh saya? Berarti. Oh, Bakti, good. oke. Ya, Oh, Mbak Bakti good. belum bagian dari Berarti. sebagian tadi saya soalnya nggak bisa lihat layar lain, tapi mudah-mudahan bisa mengikuti ya Mbak Bakti ya. Bisa diikuti? Iya. Oke, Bisa. Masya Allah. Oke. Vragen. Nah, sevragen itu Loven yang tadi. Love. ya. Oke. Sekarang ini wait. Waiten. Dari stamnya wait. Tapi ada yang tahu nggak past tense-nya? Nggak ya, harus belajar karena dia berubah. Dia harus berubah. Jadi ini adalah contoh yang untuk dipelajari dengan enak kita putar lagi. Nanti saya kirimkan lagunya di grup ya. Jadi karena kalau saya kirimkan bahan materinya dia sudah tidak ada bunyi lagi. Jadi kirimkan materinya di grup dan lagunya sehingga teksnya juga bisa nanti dihayati, dipelajari, dicari sebagai pekerjaan rumah ya. Ini sebentar lagi saya tutup. Kita cari kata kerjanya. Main-mainlah dengan kata kerja tersebut, apa mau dibuat past tense, present tense, atau misal past perfect yang pakai he, atau pakai kata kerja bantu will, atau jadi ini kan kata kerjanya kata-katanya sudah banyak, jadi bisa diterjemahkan sendiri. Saya nggak bisa terus membimbing. Kalau yang berminat seperti Mandejus, saya ingin memberikan komplimen kepada Mandejus, dia kemarin japri saya dengan ucapan latihan dia mengucapkan sesuatu diikuti YouTube programnya dia baca. Jadi itu melenturkan lidah kita karena belajar bahasa itu tidak lain mengulang sampai suatu saat kita bisa bermimpi. Kalau kita sudah bermimpi dalam bahasa Belanda berarti kita sudah menguasai bahasa Belanda. Mudah-mudahan nanti malam bisa bermimpi dengan bahasa Belanda. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila salah-salah. Dan saya akan melanjutkan karena murid saya sudah menunggu di samping saya untuk memberikan les selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya, Mande. Tot ziens. Ik hoop dat jullie hebben genoten. En hallo? Halo. Ya. Ya. Oke. Bye ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Coba ini kesini. Salam. Ini murid saya nih. Murid datang. Oke, bye. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Bye. Oke, mau ditutup. Oke, Ya, tutup.